Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua, para pejuang cuan, pejuang sangkutas, pejuang keluarga ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat teman-teman semua semoga kita sukses semua ya di tahun ini. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman. Dimana kalau kita pantau secara bersama-sama ya, ketika video ini dibuat teman-teman, keadaan daripada market cap-nya itu mengalami penurunan ya, yang hampir saja menyentuh di area 2 triliun dolar kali ini. Ya mulai turun agak jauh gitu teman-teman. Tepatnya kali ini berada di area 1,92 triliun dolar ya. Sedangkan untuk Bitcoin dominance juga ikut turun teman-teman. Yang tadinya di area 52,5 kali ini berada di area 52,3 ya. Sayangnya penurunan daripada Bitcoin dominance ini berbanding terbalik dengan kenaikan Bitcoin ya. Ketika Bitcoin naik, dominasinya ikut naik. Coba aja kalau Bitcoin naik, dominance ini turun, pasti altcoin ini akan mantap jiwa ya. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang harga ya, kita lihat untuk kinerja harga daripada Bitcoin sendiri teman-teman ya. Dia sudah turun sampai level 50.600 sebenarnya ya. Cuman recover kembali kali ini berada di area 51.177 US dollar per video ini dibuat, dan semoga ketika kalian melihat video ini harganya udah mulai naik kembali gitu harapannya teman-teman. Cuman memang untuk harga terendahnya sempat sampai di area 50.600 kalau nggak salah, kalian bisa cek sendiri ya. Kalau salah ya mohon dikoreksi. Tentunya dengan penurunan altcoin Bitcoin yang seperti ini teman-teman, berdampak pula dengan altcoin ya, yang dimana mayoritas altcoin ini juga mengalami penurunan, termasuk si Cardano, Avalanche ya. Terus di sini ada Dogecoin. Kalau kita lihat Tron sama Link ini masih dalam kondisi yang cukup mantap jiwa ya, masih mempertahankan kenaikannya. Dan di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk Shiba juga mengalami penurunan ya 1,47%. Akan tetapi di sini ada beberapa level yang memang harus ditembus oleh Shiba Inu ya, yang notabene ketika hal tersebut bisa ditembus teman-teman, karena ini nggak main-main ya, 151 triliun token Shiba ya. Oke, apa sih sebenarnya? Langsung saja kita menuju ke topik utamanya. Nah, jadi di sini teman-teman, Shiba Inu mengincar terobosan besar pada rintangan Shiba sebesar 151 triliun token Shiba Inu ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat harga Shiba menyentuh level tertinggi yaitu di kepala 105 ya, dengan Pajero di belakang koma sebelum menghadapi penolakan. Nah, Shiba Inu ini sebenarnya sudah menyentuh di area 105, akan tetapi di area 105 itu ditolak teman-teman, atau alias ditonjok dari atas ya, mengakibatkan harga daripada Shiba Inu mengalami koreksi kembali. Cuman dari bawah dia juga ditekan, ditonjok teman-teman ya, dan akhirnya ya dia ya mau naik ditekan dari atas, mau turun kok di bawah nonjok-nonjok buat naik gitu ya kan. Akhirnya dia memilih untuk apa? Konsolidasi dulu lah sampai momentum aman, mungkin seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu sepaneng juga sebenarnya ya, kita seselin dengan sedikit rumor bercanda nggak masalah ya teman-teman ya, biar selalu gitu pikiran kita itu encer gitu ya. Nah, nilai daripada cryptocurrency bertema anjing Shiba Inu terus meningkat selama seminggu terakhir. Lonjakan tersebut menyebabkan harga daripada Shiba Inu menembus batas MA50, yang dimana harian di area 947 yang telah menahannya sejak pertengahan Januari ya. Kalau kita berbicara tentang harga daripada Shiba Inu sejak bulan Januari teman-teman, ya kalian bisa lihat sendiri melalui trendline atau melalui trading view juga bisa teman-teman ya. Dimana memang momentum Shiba Inu saat ini sedang dalam tahap konsolidasi ya, sedang menunggu apakah konsolidasi tersebut akan disambut dengan rally atau malah akan disambut dengan tekanan bearish gitu kan. Nah, jadi ketika kenaikan melonjak lebih tinggi, Shiba Inu melakukan upaya yang baik untuk menembus level kepala 1 yang akan menghapus atau membunuh angka 0 dari harga Shiba. Harga Shiba menyentuh level tertinggi yaitu di area 105 dari harga Shiba
pada tanggal 15 dan 16 Februari sebelum menghadapi penolakan pada saat penulisan Shiba telah kembali di bawah level kepala 10. Nah, turun 3,37% menjadi area 966. Namun sebelum Shiba berhasil menghapus angka 0, ia harus mengatasi tantangan yang signifikan level Shiba sebesar 151 triliun yang berada di antara kisaran kepala 10 dan 13. Nah, jadi kalau kita berbicara 151 triliun ini teman-teman, buyer yang membeli Shiba Inu itu di area 10 sampai di area 13. Makanya ketika menyentuh di area 10, mungkin sebagian orang ya kan, sebagian orang yang dulu beli di kepala 10 untuk mengambil sell instan gitu teman-teman, dalam artian mereka ngejual dengan tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan alias modal balik gitu ya kan. Makanya harganya sempat rejection kembali ke bawah gitu ya. Nah, di sini level ini mewakili zona resisten yang kuat di mana sejumlah besar penjual mungkin muncul dan mendorong harga lebih rendah. Nah, terbukti ketika Shiba Inu menyentuh di level kepala 10 tidak bertahan lama dan harganya cenderung kembali lagi ke bawah. Nah, jadi menurut data dari on-chain dari Into The Block, lebih dari 239.300 alamat atau wallet teman-teman di mana dia membeli Shiba atau memiliki kisaran 151 triliun 49 billion. Nah, dengan harga rata-rata di kepala 11 antara 10 dan 13 teman-teman ya. Jadi di sini banyak yang memprediksikan bahwasanya rally daripada Shiba Inu itu sendiri itu udah mulai dekat ya, udah mulai dekat pasca halving daripada Bitcoin teman-teman. Akan tetapi ya memang kita melihat harga daripada Shiba Inu dan altcoin lainnya itu bisa rally ketika Bitcoin dominance itu udah turun. Ya, kalian harus paham juga lah apa itu Bitcoin dominance dan apa hubungannya dengan Bitcoin, karena memang masih banyak ketika saya menyenggol tentang Bitcoin dominance, masih ada beberapa dari teman-teman kita semua yang masih menanyakan apa hubungannya Bitcoin dominance dengan Bitcoin itu sendiri Bang ya. Jadi ya ketika Bitcoin dominance itu masih tinggi teman-teman, jadi relasi uang-uang yang ada di sektor kripto saat ini masih mendominasi terhadap Bitcoin itu teman-teman ya. Jadi belum mendominasi ke altcoin. Nah, beda cerita kalau Bitcoin ini udah mulai konsolidasi nih atau sideways dengan harga tinggi gitu teman-teman ya. Dan Bitcoin dominance itu turun, maka di sini ya mayoritas value yang ada di sektor kripto itu akan lari ke altcoin. Larinya ke koin mana? Ya terserah mereka yang mau melarikan ke koin mana, tapi setidaknya mungkin teman-teman ya, karena banyak sekali analis yang mempercayai bahwasanya sebagian besar keuntungan dari Bitcoin ini akan lari ke Shiba Inu ya. Itu tidak menutup kemungkinan dan tidak menutup kemungkinan pula bisa lari ke altcoin lainnya. Jadi saya sering bilang terhadap teman-teman, jangan terlalu fanatik dengan satu aset, melainkan kita bisa menyebar benih atau kita sebar jaring di berbagai aset. Siapa tahu kan ya, semisal kita punya 10 aset kripto, siapa tahu nih di halving tahun ini salah satunya ada yang meledak lebih dulu gitu ya kan, kita bisa panen dulu gitu kan. Lantas perjalannya waktu sampai bulan satu persatu mulai meledak itu kan kita enak gitu. Tapi kalau kita mengandalkan satu koin aja, ya udah kita pusing juga, yang lain panen dari koin lain kita belum gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua sebenarnya para army daripada Shiba Inu ya kan, jangan terlalu pushing dengan harga saat ini, jangan terlalu bimbang dengan harga saat ini. Oke. Ada beberapa teman-teman yang bertanya, Bang, semisal Shiba Inu ini nggak bisa ATH nih di tahun 2025, bagaimana kita bisa untung? Nah, ada yang bertanya seperti itu. Nah, sistem bagaimana kita bisa untung ketika Shiba Inu nggak bisa mencapai ATH? Ya, kita melakukan yang namanya dollar cross averaging atau yang sering dikenal dengan DCI. Ya, ketika harga daripada Shiba Inu di 50, kita bisa melakukan pembelian gitu teman-teman ya. Untuk saat ini bisa kita lakukan DCI, yang dimana orang-orang yang mungkin udah beli di kepala 7, kepala 8, 9 saat ini sedang santai-santai aja, karena mungkin
pembelian mereka masih dalam range cuan gitu teman-teman ya. Jadi dia tinggal menunggu nih, semisal Shiba Inu nggak ATH ya dia udah untung, setidaknya Shiba Inu bisa ke kepala 15 atau 16 bahkan menyentuh di ATH-nya yang lama gitu kan. Nah di sini prediksi para analis sebenarnya Shiba Inu ini bisa ke all time high-nya, yaitu di kisaran berapa? Kepala 1 dengan 30 di belakang koma sampai kepala 5 dengan 30 di belakang koma gitu teman-teman. Itu adalah prediksi para analis untuk bull run tahun 2025 bagi Shiba Inu ya. Oke, mungkin ini dulu, tetap disclaimer sebelumnya karena segala sesuatu juga bisa terjadi, dan salam cuan.